Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar materi pada tema 1 subtema 4 pada muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pertumbuhan tumbuhan. Dalam kehidupannya, tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Amatilah gambar berikut ini. Gambar di bawah ini adalah gambar pertumbuhan biji jagung. Dari fase A sampai dengan fase E, tumbuhan jagung menjadi tumbuhan dewasa. Tanaman memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan alami adalah perkembangbiakan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan itu bisa berasal dari bagian-bagian tumbuhan, contohnya dengan biji, misalnya pada mangga, jeruk, dan semangka. Dengan tunas, misalnya pada pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Dengan umbi, misalnya pada bawang merah, kentang, dan ubi jalar. Kemudian dengan spora pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Pernahkah kamu melihat biji buah? Ya, biji buah merupakan bagian dari tumbuhan yang digunakan untuk berkembang biak. Nah, sekarang kamu perhatikan gambar di samping ini ya. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah kembali. Kemudian bagian-bagian dari biji, ada embrio merupakan calon tumbuhan baru. Kemudian selimut biji untuk melindungi biji, dan kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas umumnya hidup bergerombol atau berkelompok. Contohnya pohon pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Pada pohon pisang dan bambu serta tebu, tunas tumbuh dekat induknya. Sedangkan tunas pada cocor bebek, tunas tumbuh pada tepian daun. Hal ini memudahkan cocor bebek untuk dibudidayakan dengan cepat. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bentuk umbi biasanya menggembung. Terdapat 3 jenis umbi, yaitu umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang, contohnya kentang, gembili, dan talas. Dan umbi akar, contohnya wortel, singkong, dan ubi jalar. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami yang lain adalah dengan spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain seperti tumbuhan paku-pakuan, jamur, ganggang,
dan suplir. Spora terletak pada daun bagian belakang, berbentuk serbuk sehingga mudah diterbangkan angin. Dan spora disimpan di dalam kotak spora yang disebut dengan sporangium. Setelah tadi kita membahas tentang perkembangbiakan alami pada tumbuhan, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, setek, dan menempel. Di antara ketiga cara perkembangbiakan buatan pada tumbuhan, yang akan kita bahas adalah mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan mengupas kulit batang dan dibalut tanah agar batang-batang tersebut memiliki akar. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat. Mutu tanaman lebih baik dari induknya. Kemudian, kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh karena akar tanaman hasil cangkokan lebih rapuh daripada tanaman yang tumbuh dari biji. Baik, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Tadi anak-anak sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.